Marilah kita bersama-sama menghormat pada kemuliaan dan keluhuran guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sugihoto namo buddhaya. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan Minggu pagi ini, tanggal 11 Juni 2023. Semoga semua yang hadir di hari ini dalam keadaan sehat, baik, damai, dan juga bahagia. Baik, pada kesempatan ini kami akan membicarakan tentang suatu pertanyaan yang muncul dari diri saya sendiri. Ya, mungkin dari kita semua yang hadir ini, kita masing-masing saya kira pernah melihat atau mengalami, menjumpai kondisi yang dimana seseorang atau keluarga itu dalam kondisi yang kurang menyenangkan atau kurang beruntung atau di kondisi yang susah, tidak mampu, berat, ya baik itu dalam individu atau maupun di dalam keluarga. Saya kira sudah melihat atau menjumpai kondisi yang demikian ya. Kondisi yang singkat kata itu menderita atau banyak penderitaan. Jadi pertanyaannya yaitu apakah semua hal yang menderita itu atau hal-hal yang buruk itu tadi itu kita bisa kikis atau paling tidak kita bisa kurangi atau kita bisa terbebas dari kondisi yang kurang menyenangkan, kurang beruntung tadi. Itu pertanyaan saya pada waktu itu. Kan ada yang menderita itu tadi, apakah kita bisa untuk melepaskan diri dari kondisi yang demikian? Melihat ada yang menderita ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi pasti semua itu pengennya atau maunya itu kan tidak ada yang menderita atau ingin terlepas dari kondisi yang menderita. Lalu terus bagaimana? Apakah itu bisa kita kikis atau kemunculan karma-karma buruk itu tadi bisa kita hancurkan atau kita kurangi atau kita padamkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebaliknya, bila kita melihat atau kita menjumpai kondisi yang menguntungkan, menyenangkan dan sebagainya, mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Karena mungkin kebahagiaan secara duniawi sudah tidak mengganggu lagi dan mungkin pertanyaan ini tidak muncul ya. Meskipun demikian mungkin juga pasti ada kemunculan pertanyaan. Jadi kemunculan kebahagiaan yang tidak menjadi pertanyaan itu kan tadi kondisi 8 kondisi duniawi. Jadi ada untung rugi, memiliki reputasi dan memiliki reputasi yang baik dan juga memiliki reputasi yang buruk, dipuji dan dicela serta gembira dan sedih. Tapi kalau di kondisi yang baik atau menyenangkan kan hanya muncul untung saja, reputasi baik saja, dipuji saja dan gembira. Saya kira itu bukan suatu persoalan lagi. Jadi kalau kemunculan ketidak menyenangkan atau ketidakberuntungan itu tadi, ya kira-kira itu penyebabnya apa? Kita mulai dari penyebab yang menjadi kemunculan
hal yang tidak menyenangkan. Pasti di sini semuanya percaya akan hukum karma. Benar ya? Jadi kemunculan ketidakmenyenangkan atau ketidakberuntungan, kalau kita percaya akan hukum karma, berarti kemunculan itu dimulai dari segala sesuatu yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita di masa yang lampau. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, yang telah kita jalani di masa lampau. Akhirnya di kehidupan sekarang sebenarnya kita itu menjalani jalan kita masing-masing. Jalan kita masing-masing dan membuat jalan kita masing-masing. Artinya membuat atau kita berjalan itu berdasarkan karma kita masing-masing, dan saat ini juga membuat karma lagi, membuat jalan lagi untuk kita masing-masing. Kita yang di sini datang itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti timbunan karma yang telah kita perbuat di masa lalu. Meskipun ada kesamaan, kita sama-sama beruntung masih bisa lahir menjadi manusia. Karena menjadi manusia adalah suatu bentuk timbunan kamar bajik, sehingga kita bisa lahir menjadi manusia. Masih suatu keberuntungan juga. Jadi kemunculan karma buruk itu atau kemunculan hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi itu seringkali secara singkat kita lihat itu menjadi kondisi yang di mana kita mencapai suatu harapan itu agak susah. Mencapai hal yang baik itu agak sulit ya. Atau istilahnya menjadi penghambat kemunculan karma baik, atau karma baiknya susah untuk berbuah. Melihat dari karma tadi, saya mengambil dari Anguttara Nikaya tentang kemunculan karma, yaitu di Lonakapala Sutta. Apa artinya? Perumpamaan tentang segumpal garam. Saya kira sudah banyak yang mendengar atau istilahnya memahami tentang ini ya. Jadi saya akan bacakan untuk bacaan terjemahan bahasa Indonesianya. Di sini para biku, seseorang telah melakukan kama buruk yang sepele, namun hal itu mengarahkannya menuju neraka. Sedangkan seseorang lainnya di sini melakukan kama yang sepele yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele yang mengarahkannya menuju neraka? Di sini seseorang tidak terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran dan kebijaksanaan. Ia terbatas dan berkarakter rendah, dan ia berdiam dalam penderitaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, maka itu akan mengarahkannya menuju neraka. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Di sini seseorang terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran dan kebijaksanaan. Ia tidak terbatas dan berkarakter mulia, dan ia berdiam tanpa batas. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele yang persis sama, maka hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Misalkan seseorang menjatuhkan segumpal garam ke dalam semangkuk kecil air,
Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah gumpalan garam itu membuat sedikit air dalam mangkok itu menjadi asin dan tidak dapat diminum? Benar Bante. Karena alasan apakah? Karena air di dalam mangkok itu terbatas, dengan demikian gumpalan garam itu akan membuatnya asin dan tidak dapat diminum. Tetapi misalkan seseorang menjatuhkan segumpal garam ke dalam sungai Gangga, bagaimana menurut kalian para biku? Apakah gumpalan garam itu membuat sungai Gangga itu menjadi asin dan tidak dapat diminum? Tidak Bante. Karena alasan apakah? Karena sungai Gangga berisikan banyak air, dengan demikian gumpalan garam itu tidak akan membuatnya asin atau tidak dapat diminum. Demikian pula para biku, seseorang di sini telah melakukan kama buruk yang sepele, namun hal itu mengarahkannya menuju neraka, sedangkan seorang lainnya di sini melakukan kama buruk yang sepele yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Itu potongan dari Lonakapala Sutta. Sebenarnya masih panjang, tapi saya baca sedikit saja. Jadi dalam sutta tadi dikatakan bahwa ada hal kecil atau perbuatan kama kecil itu yang bisa membuat seseorang menderita. Tapi hal yang sama, perbuatan kama buruk yang kecil atau perbuatan buruk yang dilakukan seseorang tetapi bisa juga tidak dirasakan, atau istilahnya suatu perbuatan yang sama tetapi dengan orang yang berbeda rasanya pun juga berbeda, atau tingkat persoalan atau penderitaannya itu berbeda. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kembali lagi, ternyata di kisah tadi yang pertama, perbuatan yang kecil itu dilakukan tapi membuat rasanya menderita, atau bahasanya tadi menuju ke alam neraka ya. Jadi penderitaan itu dipersepsikan ekstrimnya itu seperti di neraka, meskipun masih di kehidupan saat ini juga. Tapi bisa dirasakan begitu sangat berat beban dalam kehidupannya. Di orang yang kedua, hal yang sedang dilakukan tapi tidak menjadi beban atau tidak menjadi masalah. Nah, yang pertama itu orang yang disebut sebagai orang yang kecil atau apatuma. Sedangkan yang kedua mengalami yang sama, itu adalah orang yang besar atau mahata. Seorang yang kecil tadi disebutkan itu dengan tubuh jasmani tidak terkembang. Lah maksudnya itu tubuh dan jasmani tidak terkembang, yaitu adalah seorang putujana. Putujana itu masih seperti kita, masih belum mencapai kebebasan atau belum mencapai tingkat kesucian. Jadi masih mengembara di samsara ini dengan memiliki apa ya, istilahnya kebodohan ya, atau istilahnya awija. Masih belum terbebas atau belum mencapai tingkat kesucian. Terus yang kedua adalah tadi disebutkan juga memiliki sila yang tidak berkembang, yaitu kualitas normanya itu sangat kecil atau rendah. Yang ketiga tadi disebutkan juga bahwa batinnya tidak berkembang. Jadi seseorang yang tidak mengembangkan meditasi samatha. Terus kemudian juga disebutkan kebijaksanaannya tidak berkembang, dan yang terakhir secara mental terbatas atau kecil. Nah itu orang yang pertama tadi.
Ketika melakukan hal yang buruk kemudian muncul buah karmanya, itu bisa sangat menjadi menderita. Sebaliknya, seorang yang telah mencapai tubuh atau jasmaninya berkembang, atau seorang yang suci, yang sudah menghancurkan noda-noda batin atau kotoran batin, ketika terjadi sesuatu sudah tidak begitu menjadi masalah lagi. Jadi beberapa tadi hal yang disebutkan, hal yang sama bisa menjadikan berbeda. Atau hal kecil, hal-hal yang sepele, berbuat yang sepele, karma buruk yang sepele tetap karma buruk, dan karma baik yang meskipun kecil itu tetap karma baik. Karma buruk yang sepele bisa mengakibatkan penderitaan yang mungkin bisa berkepanjangan, karena dengan bahasa lain itu kualitas yang mengalaminya berbeda. Atau kita akan lihat dari ilustrasi yang mungkin lebih mudah ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari atau sekeliling kita, orang melakukan karma baik pada saat dia melakukan saat dia melakukan karma baik, tetapi kadang mungkin tidak kelihatan muncul hasilnya atau belum kelihatan. Ada juga yang di dalam kehidupannya itu melakukan karma buruk, tapi kelihatannya kok baik-baik saja ya. Bisa jadi orang yang melakukan karma baik ini telah memiliki banyak timbunan kebajikan. Orang yang melakukan karma baik ini telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk di masa lampau. Jadi ketika melakukan di saat ini, meskipun saat ini baik, tapi melakukan karma buruk yang sepele, tapi karena timbunan karma-karma buruknya di masa lampau banyak, ya bisa jadi begitu cepat munculnya buah penderitaan. Sebaliknya, yang kelihatannya saat ini melakukan karma buruk yang sepele, tapi buah karma buruknya kok seperti nggak muncul-muncul. Bisa juga karena di kehidupan lampaunya itu banyak menimbun karma baik atau menimbun kebajikan-kebajikan. Nah, kemunculan karma ya meskipun sepele tadi itu juga dipengaruhi oleh objek karmanya. Jadi kalau karma sepele, misalkan seseorang memarahi tukang parkir, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Sama-sama marah. Tapi ketika seseorang memarahi seorang presiden, itu akan menjadi suatu masalah besar. Padahal yang dilakukan mungkin kata-katanya sama, mungkin ucapannya sama, sama-sama marah. Tapi efeknya pasti sangat jauh berbeda. Dari yang kita lihat tadi, nah, kembali ke kalau kita percaya karma, berarti yang menjadi penopang dalam kehidupan kita itu adalah yang menjadi penopang keberuntungan kita adalah karma-karma bajik kita atau timbunan perbuatan bajik yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi semua setuju ya berarti ya. Kalau kita ada di sini itu hasil dari timbunan karma bajik kita masing-masing ya. Melihat di kondisi yang pertama tadi bahwa keberuntungan penderitaan yang panjang itu dari karma buruk, dan kita yang bisa hadir di sini termasuk memiliki karma bajik dari kehidupan masa lampau kita. Setuju ya?
Berarti tetap semangat ini untuk mengikis atau menekan kondisi yang kurang menguntungkan dengan berbuat kebajikan. Dari situ kita akan lebih jelas lagi sebenarnya itu kebajikan itu sendiri itu apa loh. Jangan-jangan kita hanya sekilas tahu, oh bajik, oh tidak baik. Tapi sebenarnya definisinya apa ini? Definisi bajik atau baik itu apa? Kan itu menjadi penopang untuk keberuntungan kita. Atau jangan-jangan kita hanya melakukan ya yang dianggap baik, ya yang dianggap tidak buruk. Kalau kita lihat, mungkin ini juga seringkali sudah banyak mendengar dan sangat dipahami bahwa definisi baik atau bajik dalam agama Buddha itu adalah suatu perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keduanya. Kira-kira itu ya. Jadi sekarang diingatkan kembali bahwa perbuatan bajik adalah perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan keduanya. Definisinya sangat singkat, tetapi mungkin banyak orang kalau ditanya perbuatan baik itu apa ya? Baik ya baik. Nah, terus ya enggak baik, perbuatan baik ya enggak baik itu. Terus maksudnya apa ya? Nah, kita lanjut lagi dengan apa yang dimaksud perbuatan bajik tadi ada tidak merugikan ya, singkatnya. Itu ada juga di apa ada? Di dalam agama juga ada tentang 10 dasar perbuatan bajik atau dasa punya kiryawatu. Ini juga sudah pernah banyak mendengar ya atau memahami tentang dasa punya kiryawatu. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Jadi ada 10 dasar perbuatan bajik. Dasa itu artinya 10, punya artinya jasa, baik, bajik, manfaat, berguna. Kirya itu artinya melakukan. Watu itu artinya dasar, hal atau cara. Jadi dasa punya kirya watu adalah 10 cara untuk melakukan perbuatan bajik atau baik. Dasa punya kirya watu itu apa saja? Karena 10 ya. Yang pertama itu adalah dana. Dana pasti sudah banyak yang tahu. Dana artinya beramal atau bermurah hati, membantu, menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Jadi ada amisa dana, dhamma desana, atina, mahati dana. Itulah dana. Jadi kalau kita berdana, sebenarnya mengucapkan terima kasih itu kita yang berdana, bukan yang maksudnya yang harusnya berterima kasih pertamalah kita yang berdana. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita dengan berdana dan diterima orang lain atau makhluk lain, berarti kita telah diberi kesempatan untuk berbuat bajik, telah diberi kesempatan untuk menimbun kebajikan. Berarti kita sangat terima kasih dengan orang yang telah menerima. Coba kalau itu ditolak atau wah tidak mau, berarti kesempatan kita untuk menimbun kebajikan nggak jadi nih, batal. Benar ya? Jadi sangat baik kalau kita itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menerima dana kita. Itu pasti yang pertama. Perbuatan yang kedua adalah sila. Sila artinya kehidupan bermoral atau perbuatan beretika sesuai dengan kalau kita berumah tangga ada Pancasila, ada juga yang Pak Putu sudah 30 hari melaksanakan Atasila.
tanpa putus ya. Ada juga dasa sila dan patimokkha sila. Nah tadi dana dengan dana apa akibatnya? Dengan dana hampir sama sebenarnya. Apa yang kita beri itu sebenarnya untuk kita diri sendiri, bukan untuk orang yang diberi sebenarnya. Itu memberi untuk diri kita sendiri. Terus kemudian sila, apa akibatnya ketika kita memiliki sila atau moral yang baik? Akibatnya dengan kita hidup bersusila mengakibatkan terlahir dalam keluarga yang luhur, yang keadaannya bahagia. Sudah harapan yang baik ini. Dari melakukan sila yang murni atau sila yang benar, harapannya sudah bagus. Terus yang ketiga, perbuatan yang ketiga yaitu bhawana atau meditasi samadhi, dengan kata lain itu mengembangkan batin. Bisa juga dengan samatha atau vipassana. Akibatnya bila kita sering melakukan meditasi atau bhawana atau pengembangan batin, itu bisa berakibat penitisan di alam surga, atau kita bisa terlahir di alam surga. Bagus ya. Kondisi penderitaan sudah ditekan lagi dengan bhawana. Terus yang keempat, apacayana. Apacayana, ada itu? Apacayana adalah berendah hati dan hormat. Dengan berendah hati dan hormat, nah ini akibatnya kelak akan lahir dalam keluarga yang luhur. Lahir di keluarga yang luhur berarti kita juga memiliki keberuntungan. Artinya penderitaan juga kita bisa kurangi. Coba kalau lahir di keluarga yang tercela, wah ini pasti banyak celaan, banyak penderitaan yang mungkin muncul ya. Terus yang kelima ada weya waca. Ada yang tahu weya waca? Artinya berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Singkatnya berbakti. Termasuk kita kesini dengan tanpa menunda waktu untuk puja bakti, itu juga suatu hal yang bagus dilakukan. Karena dilakukan itu ada akibatnya juga. Berbakti mengakibatkan seseorang memperoleh penghargaan dari masyarakat. Itu akibatnya. Kemudian yang keenam, patidana. Nah, patidana sudah banyak didengar dan sangat tahu artinya, yaitu membagi kebahagiaan terhadap orang lain atau makhluk lain dengan tidak kikir dan tidak mementingkan diri sendiri. Patidana bisa dilakukan juga dengan mengatasnamakan keluarga atau mereka yang telah meninggal, dengan harapan mereka bisa berbahagia melihat kita berbuat kebaikan atau kebajikan. Nah, akibatnya apa? Dengan melaksanakan hal ini atau melaksanakan patidana bisa berakibat kita terlahir dalam keadaan tidak kekurangan, bahkan berlebihan dalam berbagai hal. Ini hampir sama dengan dana tadi. Hasilnya itu lahir di keluarga yang tidak kekurangan, atau di kondisi manapun dia bisa tidak kekurangan. Terus kemudian yang ketujuh ada patanumodana. Patanumodana sudah dengar juga? Yaitu adalah bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain.
tidak merasa iri hati. Ia hampir sama dengan bermudita. Mudita juga bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Akibatnya dengan kita patanumodana, ia kelak akan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan. Nah, kalau kita sering bahagia atau gembira dengan kebahagiaan orang lain, ya enggak menunggu sampai kehidupan mendatang pun juga kita akan juga merasa happy-happy saja, bahagia saja. Tapi kalau sering muncul sebaliknya, ya berkepanjangan juga penderitaannya. Orang tetangga beli apa, ikut panas. Tetangga sukses, panas juga. Tetangga jualannya lancar, panas juga. Ayo ya, penderitaannya berkepanjangan. Sebaliknya, ketika kita senang dengan kebahagiaan orang lain, ya nggak usah menunggu sampai kehidupan mendatang, sudah pasti terjadi. Di kehidupan saat itu pasti bahagia. Terus yang kedelapan adalah Dhamma Sawana. Dhamma Sawana itu adalah mempelajari dan sering mendengarkan Dhamma. Jadi keuntungannya dengan mendengarkan Dhamma, yang pertama itu dapat mendengar Dhamma yang belum pernah didengar. Iya kan? Kadang-kadang kita itu merasa tahu, tapi kadang-kadang juga ada khotbah yang sama sekali kita masih belum tahu. Jadi dengan mendengarkan Dhamma, kita mendapatkan hal yang baru ya, Pak. Gitu. Terus kemudian ketika kita mendengarkan Dhamma akan lebih dimengerti bagi mereka yang telah mendengarnya. Jadi meskipun sudah mendengar, tapi kita akan menjadi lebih paham lagi. Karena mungkin dari yang menyampaikan Dhamma itu memiliki bahasa yang berbeda atau pemilihan kata yang berbeda, sehingga penerimaannya itu mungkin bisa ada yang lebih cocok, lebih pas, lebih bisa mudah dipahami. Terus yang ketiga, itu dapat menghilangkan keraguan-raguan akan kebenaran Dharma. Nah, jadi kalau kita sering mendengarkan Dharma, belajar Dharma, bahwa kebenaran yang kita terima itu akan menjadi semakin kuat. Kebenaran yang telah kita terima dari ajaran itu akan semakin kita bisa yakin, kita bisa lakukan bahwa ini akan menjadi jalan atau panduan yang benar. Tapi kalau jarang mendengarkan, sering mendengarkan aja kadang masih lupa, apalagi jarang, apa yang akan diperbuat untuk mencapai kondisi yang lebih baik? Jadi nggak tahu ya berarti ya. Terus kemudian akan memiliki pandangan terang. Nah, kalau sudah yakin pasti pandangannya pasti akan lebih terang atau lebih tepat dalam memilih jalan yang benar, memilih langkah yang tepat. Ketika orang memilih langkah yang tepat, penderitaan itu akan semakin sedikit muncul, pasti. Karena jalannya pasti benar. Ketika jalan pasti benar, hasilnya pun pasti benar. Nggak akan keliru lagi. Dan yang kelima adalah pikirannya menjadi bersih. Tadi ketika sudah memilih, berarti kondisinya batinnya pun menjadi akan semakin jelas ya, semakin bersih. Dari 10 perbuatan bajik tadi, yang ke-9 adalah Dhamma Desana. Dhamma Desana yaitu menyebarkan atau menerangkan Dhamma. Ini Pak Putu sudah sering sekali nih. Setiap Selasa malam, hampir setiap Selasa malam melakukan Dhamma Desana. Akibatnya jika kita bisa atau melakukan Dhamma Desana adalah akan berbuah bertambahnya kebijaksanaan. Saya kira di sini yang
mendengar tadi juga mendapat kebijaksanaan, yang melakukan Dhammarisa pun juga akan mendapatkan tambahnya kebijaksanaan. Karena pasti akan sama-sama berkembang dengan belajar, dengan pariyati ya, belajar Dhamma. Jadi yang Dhammasena pasti sedikit banyak mempersiapkan, mungkin ada yang berhari-hari, ada yang kebut satu malam, ada yang inspirasinya berjalan aja, pasti gitu ya. Jadi dengan seperti itu berarti kita memperkuat tadi, mengulang memperkuat. Dengan belajar pasti akan menjadi semakin teguh, semakin tahu mana yang kurang jelas menjadi jelas. Terus kemudian yang ke-10 itu adalah dituju kama. Artinya berbuat yang didasari pandangan hidup benar. Pandangan hidup benar lahir dari pikiran yang benar. Jadi dari mendengarkan Dhammadesana pasti akan muncul pandangan hidup benar. Nah, akibatnya ketika orang meluruskan pandangan orang lain, berbuah dengan diperkuatnya sada atau keyakinan. Jadi sama-sama tadi akhirnya muncul sada atau keyakinan. Nah itu tadi 10 dasar perbuatan bajik ya atau baik. Masih ada yang ingat 10 dasar perbuatan yang bajik tadi? Saya ulang aja ya. Yang pertama itu adalah dana, yang kedua sila, yang ketiga bawana, yang ketiga apacayana atau hormat, yang keempat wiya waca, berbakti serta semangat berbuat baik, yang kelima, terus yang keenam ya. Yang keenam adalah pati dana, berbagi atas kebahagiaan kepada makhluk lain. Yang ketujuh patanumodana. Yang kedelapan dhamma sawana. Yang kesembilan dhamma desana. Dan yang ke-10 dituju kama. Ada 10 dasar perbuatan bajik. Nanti bisa dicari referensinya Dasar Punya Kriawatu dan diulang-ulang, diingat-ingat, oh ini yang harus dikerjakan ya. Nah, Dasar Punya Kriawatu tadi ada satu tempat yang bisa kita lakukan dari 10-10-nya. Apa nah? Di wihara. Di wihara itu 10 macam perbuatan bajik atau dasar bajik itu bisa kita lakukan. Dari dana kita bisa lakukan di wihara. Iya toh? Terus kemudian sila, seorang yang datang ke wihara atau makhluk yang datang ke wihara pasti atau memiliki paling tidak silanya itu bajik. Tidak ada di sini yang marah-marah, ngumpat-ngumpat. Silanya baik. Yang ketiga, apacayana, hormat. Di wihara kita juga melakukan hormat. Jadi perbuatan bajik di wihara itu ternyata 10-10-nya di wihara. Yang keempat, wiyawaca. Ya, kita datang ke sini juga semangat untuk berbuat bajik. Nah, bangun pagi, yang biasanya mungkin agak siang ya harus segera bangun pagi, berangkat. Kesibukan yang lain ditinggalkan dulu. Nah, itu ada semangat untuk berbuat bajik atau wiyawaca. Kemudian patidana. Nah, pada setiap kita membaca parita yang terakhir kita pasti akan patidana atau melimpahkan jasa kebajikan. Nah, dengan kalau di parita itu ada hitawata, pelimpahan jasa kebajikan. Dilakukan juga di sini. Kemudian patanumodana. Nah, kita juga di sini itu juga bermudita cita. Kita bisa bermudita
Kalau orangnya yang datang ini di sekitar kita senyum, ya senang juga. Artinya bermudita cita, ada yang datang yang banyak juga senang. Jadi ada apa namanya? Kita ketemu temen aja sudah senang ya. Kalau coba di rumah paling kalau nggak main HP ya nggak tahu mau ngapain. Kita bisa kumpul di sini. Kita bisa bermudita. Kemudian Dhamma sawana jelas. Di wihara kita juga bisa mendengarkan dhamma. Kita bisa belajar memperjelas dharma. Terus kemudian terakhir, bukan yang terakhir, yang ke-9 itu tentang dhamma desana. Nah, Pak Putu setiap setelah samalan itu berarti yang ke-9 pun juga bisa dilakukan. Berbuat bajik atau dasa punya kriwatu yang ke-9 bisa dilakukan. Mas Eko juga bisa. Ada jadwalnya Mas Eko. Terus kemudian yang ke-10 itu tentang di 7 kama. Dengan hal-hal yang itu tadi kita lakukan, pasti kita akan semakin tertuju kepada pandangan benar. Nah, ternyata dasa punya kriyawatu itu 10-10-nya bisa kita kerjakan, bisa kita perbuat di wihara melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan tadi ya. Jadi semakin jelas ya. Jadi kondisi yang kurang menguntungkan, kurang menyenangkan, penderitaan yang berkepanjangan itu ternyata dari kama buruk, dan ternyata keberuntungan, kebahagiaan dan sebagainya itu muncul tidak hanya mengandalkan terjadi begitu saja, tapi harus dilakukan, harus diperbuat, harus dikerjakan supaya keberuntungan itu ada. Jadi keberuntungan itu bukan pemberian, tetapi harus ada upaya untuk munculnya keberuntungan. Harus melakukan perbuatan untuk munculnya keberuntungan. Keberuntungan itu bukan pemberian, tetapi dikerjakan oleh kita diri masing-masing. Kita buat masing-masing. Sebenarnya kita itu adalah, kalau teknik itu kita adalah desainer atau perancang bangunan kita masing-masing. Bangunan kita mau bikin yang kokoh, yang kuat, yang megah, bisa. Sebaliknya pun juga bisa. Yang merancang siapa? Ya diri kita masing-masing. Mau beruntung, itu bisa. Yang merancang siapa? Ya diri kita masing-masing. Tidak ada pemberian. Siapa yang beri? Jadi dibuat beruntung ternyata, atau keberuntungan itu datang dari perbuatan kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Bahkan di dalam berbuat kebajikan itu, buahnya itu sangat luar biasa sekali. Dan itu atau keberuntungan itu tidak perlu istilahnya menunggu nanti. Dengan banyak berbuat bajik itu, kalau kita benar-benar paham kebajikan, buahnya itu bisa dirasakan saat ini juga. Bisa membebaskan kondisi yang kurang menyenangkan di saat ini juga. Enggak perlu kita saat ini menderita dulu ya, biar besok lahir di alam yang bahagia, enggak bisa. Orang menderita ya, pengen lahir di alam bahagia, di sini aja enggak tahu caranya bahagia, gimana bisa lahir di alam yang bahagia? Orang menderita itu terkadang-kadang arahnya pun juga enggak jelas. Benar enggak? Kalau enggak jelas, gimana bisa tertuju ke arah yang jelas? Benar enggak? Jadi intinya dengan banyak berbuat bajik tidak perlu menunggu waktu.
untuk terbebas dari kondisi yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan tadi. Atau singkatnya itu bisa kita buktikan di saat ini juga bahwa kekuatan kebajikan, bahwa timbunan kebajikan yang kita lakukan pasti akan membebaskan, melepaskan dari kondisi yang tidak beruntung atau kondisi yang menderita. Seperti tadi, mungkin dengan ungkapan ini mungkin ada juga yang masih tidak percaya. Karena ada yang juga yang sudah merasa berbuat baik atau bajik, tetapi ya tadi itu tidak terasa perubahannya atau tidak terlihat perubahannya, kayak masih sama-sama saja ya, masih menderita saja ya, masih banyak masalah saja. Nah terus gimana langkahnya kalau demikian? Ini komentar saya pribadi. Yang pertama ya kita, atau istilahnya kita harus menerima itu, mengakui segala ketidakberuntungan itu adalah hasil perbuatan buruk kita yang telah kita lakukan di masa lampau melalui tubuh, pikiran, dan ucapan. Ya sudah, kita terima saja. Kalau saya sendiri itu, ya harusnya kita senang dengan kemunculan karma buruk itu. Senangnya bagaimana? Ya seperti halnya kita menerima karma baik, seperti halnya anak kecil yang datang, anak kita yang datang pada diri kita. Ya itu datang, ya sudah, kita terima dengan senang hati. Dan bila itu perbuatan atau kemunculan karma buruk itu datang pada kita, ya untung juga itu datangnya pada masa sekarang. Coba kalau itu tertunda, berarti besok masih lagi datang, ya sudah, itulah caranya. Ya pertama, kalau menurut Anda, saya pribadi, ya sudah, diterima saja, diterima dengan senang hati. Dengan diterima dengan senang hati artinya kita sudah membuat diri kita pribadi bahagia atau tidak menjadi suatu penderitaan, atau dengan kata lain belajar untuk lebih bahagia. Benar ya? Terus yang berikutnya itu adalah kita harus tetap teguh, atau kita harus tetap belajar, tetap berusaha di dalam peta panduan kita, yaitu di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha, sebagai guidance, sebagai panduan, sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan yang luhur, kebahagiaan yang mulia. Itu panduannya itu. Kalau kita menggunakan peta atau map, paling enggak kalau kita tersesat, berarti kita masih bisa balik lagi melalui jalan yang kita lalui menurut peta petunjuk tadi. Tapi kalau kita tidak punya panduan sama sekali, tersesat, ya udah muter-muter kemana enggak tahu. Paling enggak kalau kita tersesat, ketika kita menggunakan panduan, kita masih bisa balik lagi. Oh, tadi ada yang salah melalui jalan ini. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah dengan terus berusaha mengembangkan diri kita itu tanpa batas. Nah, seperti halnya kita menolong orang lain ketika orang menderita, sederhananya kekurangan ekonomi. Sebenarnya tidak bisa kita hanya memberikan sesuatu atau memberikan dana terus kemudian penderitaannya hilang. Tidak bisa. Itu hanya menghilangkan penderitaan sesaat saja, pada saat itu saja. Tapi pada intinya, ketika dirinya atau kualitas orang yang kita beri itu tidak mau berusaha untuk berkembang, ya dia akan stagnan di situ saja.
Sebenarnya membebaskan orang lain atau makhluk lain ya, orang itu sendiri harus juga kita dorong untuk berkembang, untuk berusaha terbebas, untuk berusaha mengembangkan kualitas-kualitasnya. Nah, makanya yang paling tinggi dari dana itu adalah dhamma dana. Karena memberikan dhamma dana, memberikan dhamma, ketika dilaksanakan orang yang menderita itu pasti akan lebih banyak efeknya dibanding hanya kita memberikan materi. Benar enggak? Efeknya itu lebih besar. Enggak cuma dia terbebas dari materi, bisa juga terbebas dari persoalan-persoalan hidupnya, bisa juga dia terbebas dari tekanan-tekanan batinnya. Banyak hal dari dhamma dana pasti akan membawa seseorang yang menderita itu keluar dari kondisi yang buruk atau menderita. Ya itu tadi. Terus kemudian kalau hal-hal bajik itu atau hal yang tadi sudah dilakukan, ya kita harus tetap optimis. Kalaupun dalam tadi mengikis karma buruk tadi tidak habis di masa sekarang atau tidak terbebas di masa sekarang, tetapi kita telah berusaha menekan karma-karma buruk untuk tidak berbuah. Jadi kadang-kadang kita berbuat bajik tapi buah karma baiknya kok tidak muncul-muncul. Lah paling tidak karma-karma buruknya menjadi tidak berbuah. Itu yang pertama. Dengan berbuat bajik meskipun karma buah karma baiknya belum muncul, tapi paling tidak kita tidak memunculkan karma buruk. Nah, yang kedua, dengan berbuat bajik berarti sebenarnya kita itu memupuk, menyirami, menyuburkan karma-karma baik untuk berbuah. Jadi pada saat melakukan mungkin belum kelihatan muncul buahnya. Seperti tanaman, ya perlu juga dilakukan perawatan supaya subur, supaya bisa berbuah. Tapi kalau dibiarkan ya mati, tidak jadi berbuah. Apalagi dipanas-panas nggak dikasih air, ya sudah. Gimana mau merasakan buah karma baik? Ya pasti mati. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat baik atau kita banyak menimbun kebajikan, paling tidak itu kita sudah mempersiapkan masa depan itu dengan lebih baik. Kembali tadi ke kita merancang sebuah bangunan, ya bahan-bahannya sudah mulai kita siapkan. Jadi kalaupun belum muncul di saat ini dengan banyak berbuat baik, berarti kita telah mempersiapkan masa depan itu dengan lebih baik. Jadi semoga dengan kita banyak berbuat kebajikan mampu untuk mengikis karma-karma buruk, dan bila belum habis di masa sekarang, semoga dengan perbuatan-perbuatan bajik kita bisa melahirkan kita di alam-alam yang lebih baik, terbebas dari kondisi yang tidak beruntung, terbebas dari kondisi yang tidak menyenangkan, dan semoga dengan kebajikan yang kita lakukan menjadi penopang, pendorong
untuk merealisasi kebebasan luhur, kebebasan tertinggi, yaitu nibbana. Semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam.